kali ini bahasan kita tentang asma lampa lumpuh. Ini juga hampir sama dengan ajian lampa lumpuh. Ya, sama saja teman-teman ya. Khasiat ya, lawan akan menyerang Anda menjadi lumpuh tak berdaya. Jadi ibarat ada nafsu tapi tidak ada tenaga, akan menjadi lumpuh ya teman-teman. Bisa juga ini nanti lumpuh permanen ya. Kalau teman-teman niat menghentakkan dia, bisa lumpuh permanen. Bisa juga sampai meninggal ya. Jadi gunakan dengan bijak asma ini. Doa ya, kun kata Allah, kun fayakun kata Nabi, Rabbukum kata Jibril, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Israfil, ya iku sang ratu Qobyo, sang ratu Nuherang Putih, ya iku dulur batin, aku anak batin, aku minta diisi ilmu kebatinan 4 kalimat pancar, siapa-siapa yang berjati padaku, aku minta dibalas sejatanya, minta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah sugesti teman-teman. Ya, jadi ini hampir sama dengan yang pernah saya posting terkait dengan asma lampa lumpuh ya. Mendayagunakan saudara gaib kita ya teman-teman. Ini saya jelaskan dulu ya. Cara mengamalkan di wirid selama 3 hari ya, dimulai pada hari kelahiran Anda. Selama wirid pada tengah malam Anda sholat taubat, sholat hajat khusus dan tawasul. Ya. Terserah ini. Teman-teman memahaminya seperti apa terserah. Sholat taubat itu seperti apa, teman-teman yang paham. Jadi jangan sampai teman-teman terbebani ya. Terus sholat hajat di video saya juga ada. Kalau teman-teman tidak ada, kalau teman-teman sudah dikasih sama gurunya, pakai aja itu. Dan tawasul pakai aja yang dikasih gurunya ya. Karena teman-teman bisa baca alif bata sajim itu kan juga dari gurunya ya. Dari guru di musola, di langgar ya, di TPA, di pesantren dan sebagainya. Itu lebih powerful lagi kalau Anda tawasuli ya. Baca amalan sebanyak 41 kali ya selama wirid setelah selesai sholat 5 waktu. Amalan dibaca sebanyak 7 kali dan setelah selesai sholat 5 waktu amalan dibaca sebanyak 3 kali secara istiqomah. Ya teman-teman. Jadi saya jelaskan di sini asma ini ya, ini tidak akan bekerja kalau teman-teman hanya membaca saja tanpa teman-teman mau visualisasikan. Teman-teman bisa visualisasikan orang lumpuh itu seperti apa. Teman-teman bisa merasakan orang lumpuh itu seperti apa. Itu baru asma ini bisa bekerja. Asma ini bisa bekerja. Kuncinya di situ. Dengan mendayagunakan ya, saudara gaib kita, kakang kawah, adi hari-hari, getih, pusar. Ini kan aku minta diisimu kebatinan 4 kalimat pancar. Siapa yang berjahat di badanku, aku minta dibalas kejahatannya. Ya. Jadi teman-teman itu harus bisa menguasai, istilahnya merasakan beberapa elemen ya. Orang lumpuh itu seperti apa. Orang tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan apa-apa itu seperti apa. Teman-teman harus bisa kalimat kutukan, kalimat perintah. Jadi tahapan-tahapan seperti ini ya teman-teman harus kuasai. Sebenarnya ini sudah saya bahas ya di video-video saya teman-teman. Ya. Sengaja tidak saya sebutkan ya di video yang mana. Ya. Karena di masing-masing video ini akan saling terkait. Walaupun ilmunya beda-beda. Tetapi pembahasannya ini akan saya masukkan beberapa pembahasan terkait keilmuan yang tingkat tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Anda sudah bisa membayangkan orang lumpuh, bisa lumpuh itu seperti apa, mewujudkan wajahnya orang tersebut. Jadi ini ilmu ini tidak harus face to face ya teman-teman. Kita tidak
efektif berhadapan seperti ini enggak. Kita jarak jauh juga bisa, teman. Ya. Kalau jarak jauh kita kuncinya kita harus bisa menghadirkan wajah orangnya. Ya. Baru kita kirim energi. Siapa yang kita suruh? Saudara gaib kita. Papat kakang kawah adi hari getih pusat. Nah, itu yang kita suruh. Nah, akhirnya kan mereka itu bertarung dengan saudara gaib dia gitu. Nah, akhirnya akan mempengaruhi jasadnya. Jasadnya ini yang akan lumpuh. Karena saudara gaibnya sudah kita lumpuhkan. Orang gila ya. Orang gila atau kena pelet, kena guna-guna. Itu dua saudara gaibnya sudah disandera, teman-teman. Disandera oleh makhluk atau kodam dari pengasihan. Seperti itu. Sehingga apa yang kita sampaikan ya pasti nurut. Ya gitu aja. Karena tidak jangkep, tidak lengkap. Sebagai sosok manusia itu tidak lengkap. Sehingga lemah. Dan orang yang kena guna-guna, kena pengasihan, kena pelet, mahabbah, itu orangnya cenderung sakit-sakitan. Ya, seperti itu. Dan kalau dibiarkan lama-kelamaan juga akan bisa gila, teman-teman, orangnya tadi. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Ya, pada saat teman-teman sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa memvisualisasikan, baru teman-teman lontarkan energi. Energi dari mana? Teman-teman bisa ambil dari matahari, bisa ambil dari bumi. Ya. Kalau dia punya bakaran, ya, kita ambil aja dari matahari, kita bakar dia agar dia lumpuh. Seperti itu. Ya. Jadi komunikasinya sudah bukan dengan kalimat mantra ini atau doa ini, sudah komunikasi batin. Ya. Itulah teman-teman. Saya seringkali mengatakan tanpa mantra, tanpa doa, tanpa ayat, kita bisa membunuh tanpa menyentuh. Nah, seperti itu. Nah, ini ilmu Jawa, teman-teman. Nah, itulah orang Jawa itu seperti itu. Bukan ilmu Jawa, tapi kebatinan Jawa. Bukan ilmu Jawa, bukan ilmu ya. Bukan ilmu. Kalau ilmu itu kan ada doanya, ada mantranya, ada ayat-ayatnya, ada ritualnya. Tapi ini kebatinan. Ya. Jadi kita lebih mendaya gunakan apa yang ada di dalam diri kita. Tentunya dengan teknis-teknis. Oke, latihannya kita bisa menggunakan mantra-mantra seperti ini hanya sebagai latihan, hanya sebagai jembatan. Yang penting itu di penghayatannya, teman-teman, di dalam diri kita ini, di batin kita ini, komunikasi batin kita dengan saudara empat kita itu yang penting, itu yang perlu dilatih sehingga mempunyai daya gaib yang tinggi. Ya, tanpa mantra, sehingga teman-teman tidak dipusingkan dengan mantra. Ya, sangat banyak sekali mantra sampai tidak hafal ya. Ya, untuk menghafalkan isim nasor, katakanlah seperti itu mungkin 5 tahun 6 tahun baru hafal, teman-teman. Saya 3 tahun ini belum hafal isim nasor. Ya memang tidak saya hafalkan, cuma saya baca 1 kali saja, tidak banyak-banyak kalau yang sifatnya keras itu. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Dari teman-teman menghafal mantra, selanjutnya teman-teman mengetahui artinya, selanjutnya teman-teman menghayatinya. Kenapa tidak langsung menghayatinya? Padahal intinya di situ, teman-teman. Ya, ilmu gaib itu intinya di situ, ilmu kebatinan itu. Ya, demikian teman-teman. Jadi panjang lebar ini ya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan asma lampa lumpuh ya, gunakanlah dengan bijak.
apapun amalan, apapun keilmuan Anda itu bisa digunakan asma untuk melumpuhkan lawan Anda. Teman-teman pakai Yasin juga bisa melumpuhkan. Teman-teman pakai surat Al-An'am juga bisa. Teman-teman pakai basmalah juga bisa. Tergantung pola energi yang teman-teman bentuk. Ya. Tadi saya singgung sedikit ya, saya sampaikan bagaimana teman-teman membentuk pola tadi. Anda harus bisa merasakan orang yang lumpuh, Anda bisa mengirim energi, Anda bisa memvisualisasikan, dan banyak lagi faktor yang teman-teman harus temukan sendiri. Ya, beda nanti hasilnya kalau saya kasih tahu secara detail dengan teman-teman menemukan sendiri itu beda. Karena kalau saya yang kasih tahu, otomatis teman-teman akan berpatokan pada saya. Padahal ilmu gaib ini luas. Beda dengan teman-teman menemukan sendiri, teman-teman akan berkreasi yang jauh melebihi saya. Itu yang saya harapkan. Demikian, semoga asma lampa lumpuh ini bisa melumpuhkan musuh-musuh Anda, baik musuh zahir maupun musuh batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.